Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aufa Nadira. Saya dari Universitas Negeri Medan, tepatnya kelas reguler D, Stambuk 2020, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan laporan PPK, yang dimana judulnya yaitu peningkatan hasil belajar materi keragaman sosial dan budaya Indonesia menggunakan pembelajaran kooperatif tipe SAL pada siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Nah, laporan tersebut disusun oleh Kelatiati SPDKN. Ya, pada langkah awal di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan si peneliti dapat merumuskan masalah pada laporan tersebut. Nah, pada laporan ini setelah saya baca bahwasannya peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan ada seorang guru yang mengalami masalah di suatu kelas. Nah, masalah tersebut dialami oleh guru tersebut. Nah, maka peneliti di sini ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan beberapa cara, yaitu seperti menggunakan pembelajaran kooperatif tipe SAL. Nah, pada permasalahan ini guru mengalami permasalahan itu berdasarkan hasil ulangan harian yang diberikan guru terhadap siswa kelas 7B SMP Negeri 1 Tamiang Layang ini selalu tidak maksimal dan nilai yang diperoleh siswa itu selalu di bawah ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 70. Nah, hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dan menemukan solusinya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan bahwasannya siswa itu tidak dapat mencapai nilai kuantitasnya. Seperti faktor pertama itu kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan sejarah masih terbilang rendah. Lalu yang kedua itu pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan, sehingga hal itu pun juga dapat membuat siswa tidak konsen dan tidak dapat fokus untuk memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. Maka dari itu, model-model atau metode-metode pembelajaran itu sangat penting bagi guru agar siswa itu dapat tertarik dan dia dapat dengan mudah untuk mencerna atau menangkap materi yang diberikan guru terhadap siswa. Nah, lalu ada faktor ketiga, yaitu siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan sejarah hanya sebagai hafalan saja. Nah, dari sini sebaiknya guru memberikan pembelajaran sejarah ini bukan hanya untuk hafalan saja, tetapi untuk mereka contohnya seperti guru dapat mengajak siswa untuk bercerita mengenai sejarah, guru dapat mengajak siswa untuk menonton film sejarah yang menyangkut sejarah. Nah, jadi siswa di sini tidak bosan dan tidak hanya menganggap bahwa pelajaran sejarah itu hanya untuk sekedar hafalan saja. Lalu maka dari itu peneliti di sini ingin menemukan solusi dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe SAL. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Nah, dari landasan penelitian yang saya baca bahwasannya di sini peneliti sangat banyak menggunakan referensi atau sangat banyak menggunakan pendapat dari tokoh-tokoh dalam memuat suatu pengertian. Nah, hal itu tampak pada halaman 18. Di situ juga peneliti menjelaskan beberapa contoh melalui pendapat ahli. Nah, di situ saya membaca bahwasannya peneliti menuliskan contoh agar guru dapat memerankan siswa dalam proses belajar mengajar, bukan hanya untuk sekedar menangkap materi lalu mengerti, bukan hanya begitu, tetapi guru di situ peneliti juga menuliskan bahwasannya guru dapat memerankan siswa agar siswa itu dapat aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dapat lebih dengan cepat untuk menangkap materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, lalu di sini ada penjelasan ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen. Nah, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang diberikan guru itu ialah ada dua, yaitu observasi dan tes hasil belajar. Nah, observasi yang pertama ini observasi yang dilakukan
oleh guru yang bersangkutan dan seorang kolaborator untuk merekam perilaku, aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi. Nah, lalu yang kedua itu tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Lalu di sini ada instrumen yang digunakan pada laporan penelitian tindakan kelas ini ialah lembar tes atau ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, dari sinilah peneliti dapat melihat hasil belajar siswa sudah mencapai atau belum. Nah, lalu yang kedua lembar observasi siswa untuk mengetahui tingkat motivasi siswa. Nah, setelah observasi untuk guru, ada juga untuk observasi untuk siswa. Nah, lalu yang ketiga itu ada juga lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru selama di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan tindakan setiap siklus sama atau berbeda. Nah, kebetulan pada laporan yang ditulis peneliti ini, pada penelitian ini bahwasannya siklus yang digunakan peneliti sama pada siklus pertama dan siklus kedua itu sama karena sama-sama memuat beberapa hal yang sama-sama diterapkannya pada siklus pertama. Nah, hanya saja pada siklus pertama peneliti belum berhasil atau belum optimal dalam menemukan solusinya karena pada siklus pertama ini masih terdapat kekurangan pemahaman siswa pada materi keragaman sosial dan budaya Indonesia. Nah, menurut peneliti ini ada beberapa hal penyebab yang membuat siswa itu kurang dalam memahami materi tersebut. Nah, faktor yang pertama itu siswa tidak fokus pada pengisian LKS sehingga bagian tertentu dari isi LKS yang tidak terisi dengan sempurna. Nah, artinya itu siswa masih ada beberapa hal kesalahan yang dibuatnya dalam mengisi lembar kerja siswa tersebut. Nah, lalu faktor kedua itu siswa banyak melakukan hal-hal di luar konteks belajar. Nah, contohnya seperti bermain atau mengobrol atau asik bercerita ataupun bermain HP di dalam kelas dengan teman sekelompoknya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu membuat siswa tersebut jadi masih kurang dalam memahami suatu materi. Nah, ada juga faktor ketiga yaitu di antara satu atau dua kelompok tidak mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang diberikan guru pada saat evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, maka dari itu pembelajar menerapkan siklus kedua. Nah, siklus kedua ini peneliti sangat berharap agar siswa dapat mencapai nilai dengan di atas ketuntasan minimal yaitu 70. Nah, pada siklus kedua ini, masalah pertama peneliti menugaskan 3 orang siswa pada setiap kelompok untuk menulis hasil kegiatan agar semua LKS terisi dengan sempurna. Dengan cara demikian, maka data yang terkumpul menjadi lengkap sehingga siswa lebih memahami materi pengelompokan baru agar mengurangi siswa yang saling bermain dengan temannya. Nah, sedangkan masalah yang ketiga, peneliti memberikan penjelasan lebih detail dengan materi keragaman sosial dan budaya Indonesia khususnya untuk pertanyaan yang sulit atau tidak mampu dijawab oleh kelompok dalam diskusi. Nah, di samping itu untuk masalah yang ketiga ini penjelasannya dibantu oleh pengamat. Nah, lalu di sini ada hasil belajar siswa yang diperoleh dari siklus pertama dan siklus kedua. Nah, dari siklus pertama ini melalui pembelajaran kooperatif tipe SAL, siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 72,3 dengan nilai tertinggi adalah 90, terdapat 1 orang, dan nilai terendah adalah 55, terdapat 4 orang dengan ketuntasan belajar 80% dan yang tidak tuntas 20%. Maka dari itu peneliti terus mengoptimalkan agar tidak hanya satu saja siswa yang hanya mendapatkan nilai tinggi. Nah, pada siklus kedua ini pada materi keragaman sosial dan budaya Indonesia ternyata ada peningkatan dari siklus pertama sebelumnya. Nah, pada siklus kedua ini dari siklus kedua ini diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu sebesar 79,5 dengan nilai tertinggi adalah 100. Nah, nilai tersebut terdapat 2 orang dan nilai terendah ada 60, terdapat 20 orang
dengan ketuntasan belajar 90% dan yang tidak tuntas 10%. Nah, ternyata siswa yang tidak tuntas baik pada siklus pertama maupun siklus kedua ini adalah siswa yang sama. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut pada dasarnya tidak ada niat untuk belajar dan sering tidak masuk sekolah. Maka dari itu, hal itulah yang membuat dia tidak tuntas dalam mencapai nilai KKM-nya. Nah, lalu ada di sini penjelasan terakhir yaitu mengenai analisis data. Pada analisis data ini teks analisis data ini peneliti menganalisis tes melalui secara deskriptif. Nah, peneliti menjelaskan mengenai bahwa siswa-siswi pada kelas 7B SMP Negeri 1 Tami yang Layang ini pada siklus pertama masih belum optimal, maka terbentuklah siklus kedua ini. Nah, dari siklus kedua ini peneliti dapat melihat peningkatan nilai siswa, bahwasannya siswa sudah lebih optimal dibandingkan pada siklus pertama. Nah, di sini juga peneliti menggunakan rumus yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, yang dimana penjelasannya itu P prosentase, F frekuensi tiap aktivitas, N jumlah seluruh aktivitas. Nah, maka di sini ketuntasan klaksikal jika siswa yang memperoleh nilai 70 ini jumlahnya sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing-masing dihitung dengan rumus menurut Arikunto 2012 halaman 24 dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Lalu dengan pembelajaran kooperatif tipe SAL ini dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 70. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.